Sopan santun di rumah, sekolah, dan masyarakat berdasarkan penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elvira Oktasari dengan NIM 121110015 dan saya sendiri Khairunisa dengan NIM 121110023. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi PKN yang diampu oleh Ibu Maha Lestasa Buju Basofpipana MPD. Pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik ini berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik yang meliputi yang pertama ada mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasi. Yang pertama, mengamati. Mengamati dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa pada fakta atau peristiwa tertentu. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Yang kedua ada menanya. Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan, suatu penjelasan yang belum dimengerti dari yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Kemudian yang ketiga ada mencoba. Eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa perlakuan melalui percobaan dalam mencari informasi, seperti membaca buku teks atau website, melihat suatu objek atau kegiatan atau aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Yang keempat ada mengasosiasi atau menalar. Menalar merupakan berpikir secara logis. Adapun mengasosiasikan atau mengolah informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan percobaan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran berupa menyampaikan atau mempresentasikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, dan dengan menggunakan media berupa PowerPoint. Adapun contoh kegiatan mengamati. Sebelum guru memulai pembelajaran, peserta didik mengamati penayangan gambar atau video tentang sikap sopan santun dalam bertutur kata terhadap orang tua, sikap jujur dalam melakukan jual beli, dan sikap pengguna jalan di perempatan jalan yang ada rambu lalu lintas. Selanjutnya, contoh kegiatan menanya. Pada dialog mendalam, secara klasikal untuk mengungkapkan bagaimana peserta didik menunjukkan sikap rasa hormat dan kata hatinya berdasarkan hasil pengamatan terhadap penayangan gambar atau video, sehingga peserta didik dapat melakukan tanya jawab tentang pelaksanaan gambar atau video yang berkaitan dengan mengapa perilaku dibuat seperti itu, kemudian apa inti dari setiap perilaku, dan bagaimana perilaku itu dilakukan. Selanjutnya, contoh kegiatan mencoba atau mengumpulkan informasi. Pada setiap kelompok melaksanakan simulasi secara bergiliran. Pada kelompok 1 mensimulasikan bagaimana cara membudayakan bertutur kata yang sopan. Pada kelompok 2 mensimulasikan bagaimana menunjukkan cara melapor kepada ketua RT karena ada tamu yang menginap di rumahnya. Selanjutnya, contoh kegiatan menalar. Peserta didik berdiskusi tentang lembar informasi materi ajar 1 sampai dengan 3 sesuai dengan jumlah kelompok. Pada kelompok 1 berdiskusi tentang pentingnya tata tertib di sekolah, kelompok 2 tentang pentingnya bertegur sapa di lingkungan tetangga, kelompok 3 tentang pentingnya kerjasama dan keterbukaan di lingkungan keluarga. Peserta didik pada masing-masing kelompok menjawab soal-soal dalam lembar pertanyaan yang telah dibagikan pada kertas yang telah disediakan. Dan yang terakhir, contoh kegiatan mengkomunikasikan. Setiap kelompok menyajikan hasil simulasi di depan kelas dengan suasana seolah-olah sebenarnya terjadi. Kelompok lain boleh memberikan pertanyaan, kritik, maupun saran. Oke, baiklah, cukup sekian pembahasan materi dari kami.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.